Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast SIPS 2021 series 2. Hari ini aku Intan Perdiasari. Dan aku Adia Salwadiani, biasa dipanggil Adis, bakal nemenin kalian di sepanjang podcast SIPS 2021 series 2 ini. Oke, ngomong-ngomong nih, Dis, gimana nih kabarnya sekarang? Masih baik-baik aja nggak? Alhamdulillah baik nih. Kalau Intan sendiri gimana nih di semester 3 perkuliahan ini? Oke, kalau aku alhamdulillah sih baik ya, walaupun mungkin ada kayak masalah dikit-dikit gitu, tapi alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah ya. Oh iya Intan, nggak terasa ya, acara SIPS ini bakal berlangsung kurang dari sebulan ini lagi loh. Coba banget sih ya, nggak terasa gitu persiapan kita dari berbulan-bulan yang lalu gitu, dan akhirnya sekarang kita tuh tinggal apa istilahnya tuh menghitung langkah gitu ya. Jadi makin nggak sabar gitu. Apalagi nih kayaknya bakalan keren-keren banget sih pembicara-pembicara kita di SIPS nanti gitu. Jadi buat kalian semua jangan sampai kelewatan ataupun ketinggalan buat join di webinarnya SIPS 2021. Dan cuma itu aja loh, SIPS juga bakal ngeluarin merchandise yang nggak kalah keren. Keren banget sih ini emang cara SIPS ya, gokil parah. Jadi jangan sampai nggak beli gitu ya buat kenang-kenangan mungkin. Pastinya dong. Jadi buat kalian jangan lupa untuk daftar webinarnya ya. Bener banget. Oh ya, Dis, ngomong-ngomong nih ya, aku mau tanya nih, menurut kamu nih, penggunaan bahasa Inggris di era sekarang ini penting nggak sih? Menurut aku sih penting banget ya, karena dengan kita nguasain bahasa Inggris itu, kita jadi bisa selangkah lebih maju untuk meraih tujuan, baik itu untuk karir, kegiatan berbisnis, atau menambah relasi. Jadi penting banget, apalagi untuk kita kalangan mahasiswa nih, untuk mempelajari, menguasai, serta meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Bener banget sih. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa tanya-tanya lagi nih ke narasumber kita kali ini, itu ada Kak Nugi, narasumber kita dari Osbert English Club. Ya, halo semuanya. Halo Kak. Langsung kita sambut aja nih Kak Nugi. Selamat datang Kak Nugi. Sebelumnya makasih ya Kak udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast kami hari ini. Kak Nugi sendiri apa kabar nih Kak? Boleh nih sekalian kenalan juga sama penonton podcast kita hari ini. Baik, alhamdulillah. Apa nih? Pertanyaannya apa nih? Kenalan dulu boleh nih. Kenalan. Ya Allah, sampai ngeblank. Ya, kenalkan dulu, nama kakak Anugrah Pangesti Membahari, biasa dipanggil Kak Nugi atau Mr. Nugi kalau di Osberg. Kalau di Osberg sendiri, kakak sebagai foundernya, plus sekarang itu yang menjabat sebagai CEO, sekaligus sekarang itu kakak fokus ke senior trainer dalam bidang TOEFL, speaking sama basic grammar. Cuma sekarang kakak mencoba kayak udah mulai ngedelegasiin semuanya, jadi kayak mulai ke orang lain yang megang, jadi kakak cukup di private-nya aja. Di Osbert English Club di Bandung sih kalau domisili kita ya, kayak gitu. Oke, baik. Salam kenal ya Kak Nugi. Oke, Ya, mungkin Oke, buat teman-teman semua nih, pada podcast hari ini kita bakal diskusi santai nih, ngebahas topik mengenai penggunaan bahasa Inggris di era digital saat ini. Oke, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih Kak ya. Menurut Kakak sendiri nih, seberapa pentingnya sih penggunaan bahasa Inggris di era digital kayak gini nih, dimana kan arus globalisasi makin cepat gitu ya Kak, terus juga kemajuan teknologi makin pesat gitu. Menurut Kakak, seberapa pentingnya sih bahasa Inggris itu? Menurut kakak kalau dibilang seberapa penting, penting banget ya, karena kayaknya sekarang sampai segala lini apapun itu pasti pakai bahasa Inggris. Cuman yang paling penting tuh kita harus sadari dulu adalah kita ini sekarang bukan, kalau dulu kan mungkin kita masyarakat Indonesia gitu, atau masyarakat Singapura, beda-beda ya tiap masyarakat, tiap negara gitu. Tapi menurut kakak yang paling penting sekarang itu kita harus berpikir kalau kita tuh ya masyarakat dunia gitu. Jadi bukan terkotak-kotakin lagi. Jadi kita beneran ya masyarakat dunia ini kan kayak gitu. Jadi itu artinya kita terus bisa ngeblend sama apapun gitu. Bukan hanya orang luar tuh masuk ke dalam gitu kan yang kayak rame banget gitu orang-orang sekarang. Tapi kita juga ya udah kayak nggak ada batas sekarang tuh. Dan mau nggak mau untuk menghubungin itu semua adalah dengan komunikasi kan. Dan komunikasi itu dengan bahasa. Dan nggak bisa dipungkiri sekarang itu ya bahasa internasional atau bahasa yang paling common, umum digunakan tuh ya bahasa Inggris. Mungkin kedua itu bahasa Mandarin, baru bahasa Melayu mungkin dan lain sebagainya. But the point is, kalau misalnya teman-teman gitu mau mulai start dari mana gitu, ibarat ya harus dari
kita berpikir secara logika ya pikiran dari luas, paling luas dulu kan, yaitu bahasa Inggris. Ibarat kayak bukan berarti jangan belajar bahasa Mandarin atau bahasa yang lain, bukan, tapi secara logika ya kita belajar bahasa yang ibarat bisa kepake lebih luas dulu kan, yaitu bahasa Inggris. Terlebih kalau hubungannya sama teknologi gitu ya, pasti kan nggak jauh sama inovasi dan lain sebagainya gitu. Ya kita jangan berpikir kayak marketnya tuh cuma Indonesia aja gitu. Pasti marketnya juga sedunia skalanya gitu. Bahkan kalau kayak nyari investor apa tuh, ya udah nggak akan bisa kalau nyari investornya cuma cukup Indonesia aja gitu. Pasti nyari angel investor dan lain sebagainya itu jadi dari luar gitu. So, artinya kayak bahasa Inggris itu penting banget, apalagi udah urusan teknologi, kayak kita sekarang buku-buku apapun aja udah pasti pakai bahasa Inggris semua gitu kan, dan lain sebagainya gitu sih. Video-video juga pasti banyaknya pakai bahasa Inggris gitu kan, kalau yang menunjang khususnya teknologi, apalagi buat teman-teman yang kayak suka dunia startup dan lain sebagainya, itu pasti udah kental banget sama yang namanya bahasa Inggris gitu sih. Oke, bisa dibilang kayak bahasa internasional universal gitu ya Kak, bahasa Inggris tuh. Betul. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, apa sih yang ngebuat kakak akhirnya tertarik buat mempelajari bahasa Inggris ini, dan kesulitan apa yang sering dihadapi saat mempelajari bahasa Inggris ini? Oke. Sebetulnya kalau dibilang tertarik ya, kakak tuh sebetulnya telat sih. Nggak ada ibarat omongannya tertarik atau gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu, kakak kan sekarang udah lulus S2. Dulu waktu kakak masih S1 di Politeknik Negeri Bandung, jurusan elektro gitu, kakak tuh satu-satunya orang yang nggak lulus tes TOEFL di kelas kakak gitu, semester 1. Jadi kalau di Polban itu ada kayak tes itu 2 kali gitu, awal sama nanti di akhir. Nah di awal tuh kakak tuh nggak masuk sampai nggak dapet si sertifikatnya karena mungkin skornya terlalu kecil atau gimana. Kakak itu baru sadar-sadar itu di semester 7 sebetulnya. Dan bukan karena tertarik atau apa juga ya, lebih ke kayak kebutuhan waktu itu. Makanya mau belajar. Terus apa tuh satu lagi? Ini ya, hambatan. Ya, kesulitan apa? Satu hal yang paling penting itu adalah pertama hambatannya adalah kita harus nemu butuhnya itu dulu kapan gitu. Karena sesuatu yang penting itu biasanya motivasi terbesarnya karena kita udah sadar akan sebuah kebutuhan gitu. Jadi kakak sih harapannya buat teman-teman dikasih ilham gitu, biar ditemuin sama kesempatan butuh tuh cepet gitu. Jadi teman-teman kayak langsung belajar lebih cepet. Hambatannya yang pertama pasti lingkungan. Itu yang paling apa ya, paling ya kalau ngomongin bahasa, bahasa tuh bukan kayak matematik yang teman-teman baca kayak gimana 1+1=2, oh ya udah bisa, nggak gitu. Even teman-teman udah jago secara textbook ya tetap harus dipraktekin dan harus ada lingkungan yang mendukung gitu. Nah itu yang paling waktu itu kakak struggle banget, sampai akhirnya alhamdulillah kakak nemu kayak satu lingkungan gitu, terus di sana mereka memaksa kita harus lingkungan bahasa Inggris gitu. Makanya dari situ juga kakak, itu salah satu ide kakak bikin Osbert gitu. Jadi kayak kakak juga namain Osbert English Club, itu ya beneran ngerasa kayak klub, jadi orang tuh ngeblend aja di situ, ngomong bahasa Inggris full kayak gitu. Pasti yang pertama kali itu lingkungan sih. Kalau udah nemu lingkungan yang mendukung, pasti kan kalau namanya lingkungan nggak mungkin sendiri kan, pasti udah ada teman-teman yang lain. Nah jadi ibarat kita tuh nggak berjuang sendiri gitu. Jadi kayak berjuang itu berkelompok, jadi lebih gampang gitu. Kita ngerasa ada yang ngerasain hal yang sama kayak kita, jadi kayak lebih cepat gitu belajarnya. Kayak gitu, awalnya di situ. Jadi seiring perkembangan waktu itu juga ngebuat kakak termotivasi ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke Kak, mau tanya lagi nih Kak. Dalam Ya, mempelajari boleh. bahasa Inggris nih, ada nggak sih Kak hal penting yang harus kita perhatikan terlebih dahulu gitu? Seperti apakah kita tuh harus banyakin belajar grammar terlebih dahulu, ataupun banyakin belajar kosakata terlebih dahulu gitu, biar bahasa Inggris yang kita pelajari itu tepat gitu Kak? Ada nggak sih Kak yang kayak hal kayak gitu? Oh, gini, satu hal yang harus dicamkan ketika mau belajar bahasa Inggris, itu jangan berpikir kayak sequence ini urutan gitu, jangan gitu. Ya semua tuh harus ngeblend sebetulnya. Karena itu satu kesatuan kan. Kita belajar grammar pasti belajar vocab juga gitu. Kita belajar vocab pun
kalau nggak bisa disusun dijadiin kalimat ya percuma juga kan, itu juga grammar. Tapi kita jago grammar nggak diomongin, nggak ada PD-nya juga percuma juga. Cuma satu hal yang harus kakak kasih tahu adalah, bahkan pertanyaan selanjutnya ujungnya nanti gini kan, pentingan speaking apa grammar dulu apa speaking dulu gitu, ibarat Iya, pertanyaan yang betul. paling ininya kan. Ya, ini jawaban klise kan, dua-duanya penting. Cuman mau nggak mau mulai dari grammar dulu gitu. Dan setiap orang kadang berpikir kayak grammar tuh malesin gitu ya, ibarat belajar teori. Sebetulnya menurut kakak grammar itu malesin kalau teman-teman belajarnya tuh semuanya langsung dilahap semua gitu grammar, sampai hal-hal sedasar apapun tuh teman-teman pelajari. Jadi seiring jalan waktu otak teman-teman tuh full sama teori-teori yang sebetulnya teman-teman tuh nggak tahu kapan makainya gitu. Jadi grammar tuh penting, cuman harus terarah mana dulu yang harus dipelajari. Itu yang paling penting. Mungkin kakak bisa kasih tahu poin-poinnya aja ya. Ini menurut kakak mungkin bisa dicatat lah buat teman-teman ilmu aja. Ini menurut kakak start dasar grammar buat teman-teman minimal pasti bisa dipakai untuk speaking. Nah, jadi jelas nih teman-teman ini belajar grammar ini tuh udah jelas. Dengan ini aja teman-teman tuh udah pasti bisa speaking. Jadi ini bekal bisa speaking. Pertama, part of speech. Itu dulu yang pertama kali teman-teman harus tahu dulu. Ya, jadi teman-teman harus tahu yang namanya pronoun itu apa, adjective itu apa, verb itu apa, dan lain sebagainya. Teman-teman udah ke sana, masuklah yang namanya tenses. Nah, disinilah orang yang biasa ngomong paling gede itu ngomongin tenses ya, kayak, wah tensesnya udah berapa sih, udah 20 lebih harus dihafalin. Nggak usah. Teman-teman itu hanya butuh berapa ya? Coba nih, kakak jabarin satu-satu. Pertama adalah present tense, simple present. Itu modal pertama. Kedua past tense, simple past tense. Oke. Ketiga itu adalah perfect tense, simple perfect tense. Keempat continuous, present continuous. Udah itu pas. Oh, satu lagi future, simple future. 5. Jadi cukup belajar 5 tenses itu aja. Nggak usah semua 5. Karena kenapa 5 tenses itu adalah 5 tenses yang bisa teman-teman langsung pakai tanpa harus bikin kalimat panjang-panjang. Nah, terus yang lain gimana kayak yang tenses ada 15-an lagi dan lain sebagainya. Sebetulnya itu ibarat penting, cuman itu pasti jarang banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Karena tenses-tenses yang lain itu dia butuh kondisi khusus gitu. Nah, yang kakak harapin itu sekarang adalah grammar yang teman-teman punya, bekal yang teman-teman punya itu adalah grammar minim lah, grammar paling minimal, di mana teman-teman bisa ngomong dulu gitu. Ya. Dan di tenses itu harus tahu kalimat juga. Satu lagi, kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, itu doang. Itu menurut kakak bekalnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai grammar, itu aja dulu yang dipelajarin. Fokusin itu sampai ngerti itu, baru mulai ke speaking, ibaratnya gitu. Dan apa ya, gimana? Orang nggak ada grammar banget, kakak yakin nggak akan pernah bisa ngomong. Itu sama aja kayak kita bahasa Indonesia ya. Kita tahu kosakata ribuan, tapi kita nggak tahu cara nyusunnya gimana jadi kalimat, ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Kita cuma pede doang, orang lain nggak ngerti, ya nggak jadi apa-apa juga. Jadi ya emang startnya berarti harus grammar dulu kan. Minimal dasarnya dulu. Tadi yang kakak udah kasih bekalnya itu aja gitu. Jadi kakak sih waktu itu ngerasa beruntung juga. Waktu pertama kali fokus kakak mau belajar bahasa Inggris, kakak kan fokus ke speaking. Padahal sebetulnya waktu itu dasarnya harus belajar grammar lagi, tahu kan basic grammar gitu-gitu. Cuman kakak alhamdulillahnya kayak mungkin dulu kan kayak kita di SMA atau dulu mungkin dari SMP, selain kita belajar di sekolah gitu, kadang orang tua kita kan maksa kita untuk les gitu kan. Dan biasanya di tempat les apa sih yang dipelajarin ya grammar juga kan. Jadi waktu kakak udah mau mulai fokus belajar bahasa Inggris di kuliah tuh, kakak nggak nol banget gitu ibarat. Kakak udah punya bekal-bekal yang tadi kakak bilang tenses sebagainya itu udah bukan berarti udah bisa juga ya, tapi udah kebayang apa. Jadi kakak waktu nggak mau kalau masih grammar, saya mau langsung speaking kata saya gitu kan, dengan bekal seadanya gitu. Ya terbukti waktu seminggu awal kakak doang cuman, tapi lama-lama kesini mulai tahu gitu. Dan the power of speaking itu adalah
pede. Ketika teman-teman udah pede, percaya sama kakak, grammar teman-teman itu bakal naik lebih pesat daripada teman-teman belajar fokus grammar. Karena ketika teman-teman speaking, teman-teman tuh nanti akan belajar grammar lagi sendiri secara nggak langsung gitu. Kayak waktu itu pertama kali kakak masuk kelas terus telat, ditanya sama trainernya, where have you been gitu. Secara grammar itu kan perfect tense gitu. Cuma, apaan tuh pertanyaan apa tuh where have you been gitu. Padahal itu sebetulnya pertanyaan artinya mau kemana, habis dari mana gitu. Habis dari mana aja lu, ibarat kayak gitu. Nah, pas kakak pada Fibin, kakak pengen tahu ini tuh apa sih gitu dalam segi grammar, kakak pengen pakai juga kondisinya gimana. Akhirnya kakak belajar sendiri gitu. Have you eaten? Kayak gitu. Kenapa sih harus pakai eaten? Kenapa nggak eat aja? Kenapa harus pakai verb 3? Oh, ternyata perfect tense ini tuh depan have-nya harus verb 3 gitu-gitu. Oh, berarti kalau jawabnya harus we have eaten gitu atau I have eaten, saya sudah makan. Oh, gitu belajar. Jadi setelah itu tuh jadi berpola gitu semua. Kita belajar grammar tuh udah tahu, oh ini dipakainya untuk apa. Jadi semuanya tuh nyatu gitu yang kita pelajarin. Apapun gitu. Ibarat belajar yang paling dasar kayak preposition nanti. Kan perasaan cuma belajar in, on, at. Buat apaan tuh belajar in, on, at doang? Dua-duanya sama-sama di lagi kan. In bisa, on bisa, at bisa. Ya. Cuman kalau ngomongin bulan, menurut teman-teman in March, on March, apa at March? Yang benar? In mungkin ya. Apa? In. Oke, in. Iya. Ya kebanyakan orang pasti diulang-ulang in March, on March, at March. Enakin yang mana ya? Enakin nggak enakin gitu. Tapi kalau di mata kakak tiga-tiganya enakin. Nah itu kan bahaya. Jadi teman-teman bingung gitu. Nah, jadi kalau bulan pakainya in, kalau tahun pakainya in, kalau udah ke hari pakainya on, kalau udah ke tanggal pakainya on gitu. Kalau udah ke waktunya pakainya at. Terus kakak buat misalnya, oh kenapa ya bisa kayak gitu? Ternyata nulisnya itu jangan ngasal on, in, at kayak gitu, tapi tulisnya coba in, on, at gitu. Jadi itu tuh kayak segitiga gitu. Jadi paling atas tuh paling luas gitu. Makin ke bawah tuh makin merucut lah ibarat gitu. Kayak in, tahun kan gede gitu kan. Bulan, oh masih gede, berarti masih in. Oh hari, oh udah lebih kecil nih, masuknya kayak on gitu. Oh tanggal kan lebih kecil lagi, lebih spesifik kan, tanggal segini, bulan ini, tahun ini, oh masih on. Nah, giliran at paling kecil gitu. Oh ternyata berhubungan juga sama kalau dipakainya untuk tempat gitu. Kalau negara masih in gitu kan. Kalau udah ke jalan masuknya on. Kalau udah sama blok-blok nomornya masuknya at gitu. Jadi ujung-ujungnya malah kita berkreasi sendiri akan hal itu biar lebih mudah aja sih gitu. Jadi yang pasti emang kakak harus bilangin untuk belajar bahasa Inggris pertama pasti grammar, cuman bukan semua grammar dipelajarin di awal gitu, pasti boring banget, apalagi bahasa gitu. Dan tadi kayak bilang grammarnya yang terarah. Jadi ya mungkin bekal-bekalnya aku kasih tahu, karena percaya sama kakak untuk ngomong cukup dengan bekal itu grammarnya. Kalau mau lebih mah enggak, terserah teman-teman. Cuman kakak harapin cukup itu aja. Tensesnya tadi berapa? 5 kan berarti? Simple present, past tense, future, perfect, continuous, sama perfect. Nah, tenses ini tapi harus tahu juga kalimat nominal sama kalimat verbal. Nah, itu mungkin buat PR teman-teman ya, apa sih kalimat verbal, kalimat nominal. Karena harus tahu itu dulu biar belajar, biar pas tensesnya nggak bingung gitu. Itu sama part of speech. Menurut kakak sih dengan semua hal itu teman-teman bisa ngomong. Nanti terserah ke depannya teman-teman bisa nambahin misalnya terus kapannya dipakainya past continuous ibarat gitu. Kalau present continuous kan langsung aja I am eating gitu. Itu teman-teman bisa pakai. Biasanya ditanya what are you doing gitu. Oh, I am eating, oh, I am playing game gitu. Nah, giliran past continuous kapan dipakainya ibarat kayak gitu. Kalau ditanya misalnya apa? What did you do yesterday ditanya kemarin. Kita jawabnya langsung aja kan I played PlayStation misalnya gitu, atau I ate langsung aja pakai simple past. Terus kapan saya pakai past continuous kayak gitu. Akhirnya teman-teman ngulik lagi. Oh, past continuous itu bisa dipakai kalau ada kondisi lain. Jadi misalnya I was playing PlayStation when, nah itu baru bisa when apa, while apa kayak gitu. Jadi teman-teman tahu, oh makanya kenapa past continuous nggak kakak bilang itu dasar teman-teman ngomong bahasa Inggris, karena kadang jarang gitu teman-teman pakai, atau ada yang nanya,
waktu kemarin kamu lagi ngapain ketika nana kayak gitu. Sama kayak bahasa Inggris tadi ya, belajar sesuatu yang paling sering dipakai dulu gitu. Biar teman-teman termotivasi gitu. Makanya bahasanya apa? Bahasa Inggris. Grammar pun sama. Belajar tenses yang akan sering dipakai ketika teman-teman ngomong dulu, ya itu. Secara konsepnya yang kakak mau kasih tahu itu sih. Gitu. Kalau Oke, vocab pakai yakin ngikut. Kosakata Oke. tadi sih ya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton ini bisa dicatat ya, tadi itu ada yang pertama itu ada grammar, terus juga ada tenses, ada 5 tenses ya Kak tadi itu. Bisa jadi catatan gitu buat teman-teman semua. Ya. Jadi poin-poin pentingnya tadi belajarin dulu yang dibutuhin ya Kak ya. Betul. Itu poinnya sih. Bukan berarti teman-teman nggak suka grammar gitu ya, karena menurut kakak nggak, kesukaan itu bisa muncul ketika tahu itu dipakai buat apa dulu, ya nggak sih? Kalau teman-teman belajar tapi nggak tahu ini dipakai buat apa, pasti males gitu ibarat. Semuanya sih menurut kakak, buat teman-teman kan kayak pelajaran-pelajaran di kuliah pun akan jauh lebih menarik gitu kalau teman-teman tahu ini dipakai untuk apa gitu, ya kan? Gitu. Di grammar pun gitu. Benar-benar. Ini ya Kak, di era saat ini, yang mana seperti Kakak bilang tadi bahwa pentingnya kita untuk belajar bahasa Inggris. Menurut Kakak, kenapa sih banyak orang-orang, para pelajar, bahkan mahasiswa yang masih beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu nggak penting? Ada masih ada Itu tadi. anggap gitu. Ya pasti ada, apalagi pas kuliah ya. Karena pas kuliah pertama sibuk juga dan lain sebagainya gitu kan. Ketemu dunia baru juga, apalagi kakak dulu di Polban tuh mungkin itu lebih parah daripada SMA gitu. SMA pulang jam 4 ya pulang gitu kan. Kalau di kuliah mana bisa gitu kan, ada ini himpunan tambah apa, masuknya pun kalau di Polban mah nggak bisa yang siang gitu, udah kayak sekolah masuknya jam 7, jam 8 gitu kan. Pertama itu sih. Kalau orang ngerasa itu nggak penting karena dia belum tahu itu butuhnya untuk apa sebetulnya. Dia belum sadar dan dia belum kepentok sebuah masalah yang emang ngebutuhin itu gitu. Dan ketika itu terjadi sih ya pasti menurut kakak itu udah telat lah ya menurut mereka, karena ya biasanya udah mau sebulan lagi atau 2 minggu lagi baru gitu kan. Ya makanya kakak harapan kakak sih ya dengan adanya podcast ini tuh orang tuh tersadar aja gitu dengan kalau bahasa Inggris itu penting banget, apalagi untuk kuliah ya. Pertama, teman-teman kuliah itu untuk apa sih biasanya? Mostly pasti orang ya paling cuma beberapa persen lah yang beres kuliah tuh bisnis gitu kan. Pasti mostly pengennya kerja. Itu pasti langkah pertama yang teman-teman akan hadapi. Ini pengalaman kakak ya, nggak ada tes masuk kerja yang ada bahasa Inggrisnya. Pertama itu. Even tes administrasi, itu teman-teman harus bisa lewatin dengan yang namanya sertifikat bahasa Inggris, nah, TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan skor minimum itu nggak mudah, teman-teman. TOEFL biasanya minimal 500. Kalau misalnya ada yang mau lanjut beasiswa 550. Belum lagi kalau mau pakainya IELTS. Udah mah ibarat agak susah, mahal pula gitu. Kalau teman-teman gagal berarti harus tes lagi gitu. Itu harganya 2 juta tesnya. So artinya harus benar-benar siap baru ambil tes itu gitu kan. Pertama itu. Teman-teman akan ngadepin dunia kerja, event administrasinya aja, teman-teman harus ngelewatin yang namanya skor minimumnya itu berapa. Skor minimum yang nggak dapet, atau teman-teman nggak punya malah, jangan harap bisa ngelewatin step selanjutnya. Misalnya, oke lah, adalah kalangan, aku bisa beli sertifikat, kan banyak ya sekarang, dijokiin, whatever it is gitu. Dan teman-teman jangan lega dulu, setelah itu tes, teman-teman nanti akan sering dengar yang namanya LGD atau FGD gitu, focus group discussion dan lain sebagainya, itu 100% bahasa Inggris biasanya. Jadi bukan hanya sertifikat yang ibarat ya cuma grammar gitu ya, listening, reading, enggak. Dites juga PD-nya teman-teman gimana, ngomong bahasa Inggrisnya gimana. Kalau yang belum biasa ngomong bahasa Inggris, udah pasti belepotan di situ. Kayak gitu. Itu yang
menurut kakak itu adalah hal yang nyata yang akan teman-teman hadapin paling cepat, dan itu jangan sampai ibaratnya teman-teman udah mau di ujung-ujung baru dilakuin gitu. Kalau kakak dulu alhamdulillahnya setelah masuk tempat les dan speaking itu, kakak langsung udahlah cobain ilmu apa tuh, ngetes ilmu lah gitu. Terus kakak karena alhamdulillah kayak suka ngomong di depan umum, ikut perlombaan speech contest gitu dari Polban. Terus akhirnya kakak mewakilin Polban di acara Asian English Olympic gitu ibarat, untuk bagian speech-nya gitu. Nah dari situ mulai makin terbuka lagi gitu. Oh ternyata kita ini bukan hanya bersaing sama orang Indonesia lagi gitu. Urusan kayak pidato aja gitu, udah sama orang Malaysia, orang Filipina dan lain sebagainya gitu, dan mereka juga bagus-bagus. Di situ mulai terbuka dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ketika kakak sadar waktu itu kakak punya waktu kosong, kakak yakin suatu saat ini tes TOEFL kayak gini pasti kepake nih. Saya nggak bisa, pasti harus ngeluangin waktu gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah kuliah, please dengerin ini. Nggak ada yang namanya sibuk. Yang ada itu adalah nggak ngeluangin waktu. Gitu. Jadi saran kakak kalau misalnya teman ngomong mau belajar bahasa Inggris nggak ada waktunya, bohong, pasti ada. Itu hanya yang ada itu teman-teman nggak menyisihkan waktu, itu aja. Kayak mau seminggu 2 jam gitu, nggak apa-apa asal rutin gitu. Sehari misalnya sejam cuman belajar dikit, yang tadi misalnya sehari, misalnya sebulan ini saya fokus ke present tense doang misalnya gitu. Nanti bulan depan fokus ke, nggak apa-apa, yang penting bertahap, ada usaha ke sana, ada usaha menyisihkan waktu gitu. Sesibuk-sibuknya kita himpunan apa, kakak yakin ada waktu. Dan harus sudah mulai tersadar, harus udah bisa nyisihin itu untuk bahasa Inggris, karena itu sangat-sangat penting. Kayak gitu. Gitu. Yang makanya tadi kakak bilang, semoga kakak berharap yang penting teman-teman tersadar. Karena mau dijejelin kayak gimana, disuapin bilang bahasa Inggris penting gitu. Kalau dia belum ketemu sendiri masanya, oh iya bahasa Inggris emang penting ya, nggak akan gerak gitu. Motivasi terbesar itu adalah butuh. Dan yang paling penting kepepet biasanya baru. Cuma jangan sampai kan. Kalau kepepet kan artinya ya udah di ujung banget. Gitu. Jadi tepatnya penting nggak penting itu tanpa disadari kita tuh tetap butuh ya kayak. Iya, gitu. Tinggal waktunya aja kapan teman-teman sadar ya gitu. Kalau kakak sih ibarat kalau udah ngelihat kayak podcast gini terus mulai terbuka, iya juga ya. Kakak sih ngerasanya nggak harus ketemu pas butuhnya ya. Nah, udah butuh nggak butuh belajarin aja dulu, toh ini pasti kepake kan suatu saat nanti. Yang penting udah ada bekalnya dulu kan, entah itu grammarnya, entah itu apa, karena nanti setelah grammar udah bisa, yang paling berat selanjutnya adalah itu teman-teman cari lingkungannya, teman-teman cari partnernya untuk ngomong dan lain sebagainya. Jadi semoga yang nanti yang nonton podcast ini jadi diberi hidayah gitu ya. Sepenting itu ya bahasa Inggris itu gitu. Sangat-sangat penting. Biar mereka kebuka juga, sadar gitu. Iya. Iya. Benar banget. Kakak tanpa bahasa Inggris kayak kesannya kayak biasa aja lah ibaratnya. Bukan artinya kakak sekarang wow banget, enggak sih. Kakak ngerasa sekarang tuh satu hal yang bisa dibanggakan tuh ya bahasa Inggris itu. Di saat teman-teman kakak kayak masih gagu-gagu, gagap gitu dan lain sebagainya, kakak udah yang ngomong bahasa Inggris sudah kayak biasa aja gitu, ibarat kayak ngomong sehari-hari kayak gitu. Ya alhamdulillah setelah itu jadi sadar akan Osborne, jadi ketemu banyak orang, ketemu teman-teman kayak gitu. Gitu. Ini nih Kak, saat ini kan banyak nih orang yang kayak mencibir ke mereka kalau ngomong itu pakai bahasa Inggris yang campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau sebutannya sekarang kan bahasa anak jaksel ya. Oh iya. Mereka kayak suka nyibir kayak, ih sok bahasa Inggris banget sih, sok Inggris, sok keren banget, atau sebagainya dan sebagainya gitu ya. Gimana nih pandangan Kakak terhadap orang-orang yang suka mencibir kayak gitu? Padahal mungkin dengan seperti itu kan bisa ngebuat kemampuan bahasa Inggris kita tuh jadi makin meningkat gitu ya. Nah, apakah salah kita itu suka ngomong bahasa yang campur-campur gitu? Karena kan kadang tanggapan-tanggapan yang seperti itu yang ngebuat agak sanksi kita kalau mau berbahasa Inggris. Oke. Kalau kakak ya sebetulnya, tadi kan ibarat katanya fokusnya gimana menurut Kak Dodi sama orang-orang yang mencibir-mencibir itu ya. Kalau kakak sebetulnya tidak terlalu fokus sama sebuah reaksi, tapi kakak fokus sama sebuah aksi.
orang itu mencibir karena aksi yang kita lakukan kan. Kalau kita diam, nggak akan ada cibiran itu kan. So kakak fokus ke si orang ini aja. Dan ketika ngomongin ada bahasa Inggris yang dicampur-campur sama dia menghadapi lingkungan cibiran-cibiran itu, menurut kakak itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya yang dicampur-campur, kita pure itu cuma bahasanya aja yang kakak kotakin ya. Kakak nggak ada masalah akan hal itu ya, campur-campur nggak ada masalah. Tapi yang harus kakak kasih catatan di sini, teman-teman boleh gaul, tapi teman-teman harus tahu yang benernya gimana. Itu, ya. Contoh, misalnya ada orang ngomong what you doing, gitu, ibarat ya kasar. Teman-teman harus tahu. Nulisnya mungkin waca doin, waca doen gitu. Doin nulisnya ya. Tapi ya teman-teman harus tahu yang benernya itu gimana. Itu yang harus kakak greget gitu. Teman-teman boleh gaul, tapi teman-teman harus tahu yang benernya gimana. Harus cari tahu gitu. Ya itu sebetulnya dari kata what are you doing gitu kan. Nah itu harus tahu dulu. Oh itu maksudnya gini. Oh itu artinya nanya gitu. Jadi bukan hanya nyerah. Oh tahu dipakainya kapan, tapi nggak tahu itu secara keilmuannya itu gimana gitu yang benernya. Itu yang pertama. Jadi kakak nggak masalah akan hal ya orang campur-campur ini itu, karena kan sebetulnya ini tentang komunikasi kan. Yang penting orang itu ngerti maksud apa yang kita omongin, kita juga ngerti ya udah. Kita minta tolongin bawa gelas ya dia bawain kita gelas, bukan bawain sendok gitu kan. Nah kalau itu kan berarti komunikasi nggak jalan. Mau bahasa campur-campur nggak ada masalah. Cuma itu catatan dari kakak, ketika kita mau pakai bahasa-bahasa kayak gitu, please harus tahu yang benar itu gimana. Ya, itu aja menurut kakak. Atau misalnya sub gitu. Sub, apaan orang gitu. Sering pakai, tapi nggak tahu sebetulnya dari WhatsApp. Kalau di jawabannya lagi itu dari kata what is up gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita tuh tahu ini tuh yang benernya gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah dicibir dan mencibir gitu ya, ibarat itu balik lagi ke ketahanan seorang itu ya. Atas hal yang dia lakukan kan berarti dia ngomong bahasa Inggris gitu kan, terus dicampur-campur terus orang-orang jadi mencibir dia, ya itu tergantung ketahanan orang itu. Kalau orang itu cukup kuat seperti kakak gitu ya, kayak muka apa ya, kakak mah ibarat muka tembok atau apa ya, bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting kamu ngomong bahasa Inggris gitu. Ya lanjutin aja gitu. Karena kakak punya keyakinan bahwa ketika teman-teman ngelakuin hal sesuatu yang beda, itu kan berarti sesuatu yang beda kan. Ketika orang ngomong bahasa Indonesia doang, teman-teman mencoba ngomong pakai bahasa Inggris, mungkin sekali, dua kali orang akan mencibir itu gitu. Tapi kalau udah puluhan kali, ratusan kali teman-teman lakuin, orang-orang akan ngeliat itu sebagai style gitu. Jadi orang, oh ya udahlah itu mah emang rugi kayak gitu. Tapi alangkah jauh lebih baik, kalau misalnya orang ini nggak kuat gitu secara segi mental gitu. Apa ya? Lebih baik kasih tahu dulu ke lingkungan itu gitu. Aku mau mencoba ngomong bahasa Inggris nih, ibarat kayak gitu. Jadi sorry ya kalau misalnya masih salah-salah, atau sorry ya kalau misalnya ada yang terganggu, aku sih ngomong di awal. Atau coba di circle kecil dulu aja gitu. Misalnya kayak siapanya Adia sama Intan dulu gitu. Tan, mau nggak jadi rekan aku pakai ngomong bahasa Inggris gitu. Ya campur-campur pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa gitu. Ibarat. Cuman setidaknya ada rekan untuk ngomong bahasa Inggris. Kayak cuma perkara ambilin pulpen dong gitu, could you give me a pen, kayak gitu kayak hal-hal kecil gitu aja, karena kan itu yang paling sering dipakai kan ibarat kayak gitu. Jadi mulai dari circle kecil dulu aja sebelum langsung ke circle gede gitu, karena pasti akan ada pressure itu kan kalau langsung tiba-tiba aja gitu ke circle gede. Kalau teman-teman ngerasa mentalnya belum terlalu kuat, tiba-tiba apalagi jadinya ujung-ujungnya jadi nggak berani ngomong bahasa Inggris. Itu jadi sebelum teman-teman ngelakuin sebuah aksi harus siap akan sebuah reaksi itu gitu, kayak gitu. Makanya waktu itu kakak alhamdulillah banget ketemu lingkungan itu. Jadi ketika teman-teman kakak pengen belajar bahasa Inggris, naikin PD, ketemu lingkungan yang pas yang mendukung kakak untuk ngomong bahasa Inggris. Anak-anaknya juga di sana kayak nggak jago semua gitu, ada yang balelol juga, jadi kayak oke, my friend, ini yang teman-teman balelol ini kakak rangkul semua ya biar belajar bareng kayak gitu sih. Oke, jadi faktor lingkungan tuh emang sepenting itu ya Kak, kalau buat kayak ginian tuh. Kayak gini ya nih, itu menurut kakak semua bahasa butuh pasti lingkungan. Makanya katanya ada istilah jauh lebih baik kita taruh nih orang di Inggris sana gitu, taruh daripada tempat les di Indonesia gitu. Udah, karena kalau udah ngomong di sana tuh ya dia mau nggak mau
harus ngomong bahasa Inggris kan, dipaksa Jadi ke gitu trigger gitu ya Kak? ya kayak gitu. Beda kalau bahasa Indonesia ya mau nggak ada kebutuhan juga kita harus ngomong bahasa Inggris gitu kan, di lingkungan mana ya, tambah tadi kayak yang dibilang sama Adil juga, lingkungan yang nggak mendukung malah mencibir kita, malah kita yang jadi ngedown gitu ketika kita mau belajar bahasa Inggris, nyari rekan juga susah gitu. Misalnya minta tolong ke Intannya juga apaan sih lu so Inggris gitu kan, sahabat sendiri gitu yang ngomong kayak gitu, ya jangan ngedown gitu ya, cari lagi yang mau. Kakak yakin pasti ada. Dulu kakak juga di kelas kayak cobain yuk, tiap hari Kamis kita pakai bahasa Inggris campur-campur aja ibarat gitu. Kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya pulpen ya nggak usah nyari kamus dulu apa artinya pulpen, ya udah could you give me pulpen gitu, maksudnya pulpen gitu kan. Oh pen, oh iya. Dia jadi belajar, oh artinya apa sih artinya pulpen tuh pen. Yang penting udah ada pikiran ke sana, pasti ada jalannya gitu. Ada kepikiran dulu, itu aja sih yang paling penting. Gitu. Oke, ini nggak kerasa banget nih ya, bahasa kita udah bercabang-cabang kemana-mana gitu, mulai dari pentingnya bahasa Inggris, terus juga penggunaan bahasa Inggris tadi juga, terus realitasnya juga. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak nih, cara atau metode terbaik buat mempelajari bahasa Inggris dan juga ningkatin skill berbahasa Inggris itu gimana aja Kak? Ya itu ya, ini kayak nge-sum up semuanya ya. Pertama, sebelum kita ngeblend sama orang lain, kita harus sadar akan diri kita dulu. Jadi kita harus beneran punya bekal yang kuat tadi, menurut kakak, yaitu grammar tadi. Dan ketika belajar grammar, nggak mungkin teman-teman nggak belajar kosakata juga pasti. Jadi nggak usah kayak, kosakata baca kamus gitu kan sampai banyak, nggak usah. Nanti ketika kita belajar yang grammar dasar yang kata kakak tadi, pasti vocab naik. Mau nggak mau yang tadinya nggak tahu membaca, jadi tahu itu read gitu, nonton itu apa gitu. Kata kerja itu apa aja jadi tahu gitu. Entah nanti pas lagi fokus di part of speech kan ada tuh verb ya. Nah di situ kan mulai belajar verb, verb itu apa aja kosakatanya. Jadi seiring berjalan waktu nambah juga. Ya, setelah itu cari lingkungan dan rekan yang mendukung, itu aja sih. Dan kalau kan nggak tahu ya kondisi kita tiap provinsi atau tiap itu kan beda ya, apalagi di Unsri gimana. Kakak nggak tahu apakah di Unsri ada kayaknya pasti ada sih English Club gitu kan, pasti ada ya kayak ekskul bahasa Inggris gitu, kayaknya tiap kampus ada. Coba aja join, ibarat kayak nggak apa-apa juga gitu. Kayak nggak harus jadi petingginya atau apa, emang datang, emang saya pengen belajar gitu, pengen nyari partner. Kakak yakin sih pasti mendukung juga sih, karena dulu kakak ya media kakak, kenapa kakak bisa dijadiin delegasi dari Polban itu ya English Club yang ada di Polban itu. Jadi kakak join dulu sama mereka gitu, perkumpulan bahasa Inggris itu, terus taunya ada lomba lah ibarat gitu di Jakarta, se-Asia gitu. Akhirnya dari Polban itu siapa kebetulan speech kakak masuk gitu dari seleksi gitu. Jadi ya emang harus ada wadahnya dulu teman-teman. Paling gampang sih gitu. Jadi mau belajar badminton, susah-susah cari sendiri, udah aja join klub badminton gitu. Masuk ke wadahnya sendiri. Setidaknya di situ adalah orang-orang yang belajar badminton bareng. Ini bahasa Inggris bareng. Gitu sih. Oke, jadi join kayak klub bahasa Inggris itu emang recommended gitu ya Kak? Iya, menurut kakak sih. Kalau enggak ya tempat les juga nggak apa-apa. Sama aja sih. Ini juga kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil dulu ya Kak. Ya balik-balik lagi kayak tadi, belajar dari hal yang kita butuhin dulu ya. Betul. Nah, untuk awal kan kita harus berpikir paling sederhana dulu kan, jangan pikir yang paling ribet dulu. Kalau dari awal aja udah ribet, nggak tertarik gitu. Kita harus buat semudah mungkin, apapun ilmu apapun itu gitu, semudah mungkin, sesimpel mungkin gitu. Jadi ya dari situ, ketika kita ngerasa ini gampang, ternyata bahasa Inggris nggak sesulit yang kita pikirin. Udah pertama gampang, oh iya ternyata aku butuh gitu. Ya udah dari butuh, oh iya ternyata penting gitu. Jadi awalnya stepnya gitu, dibuat gampang, dibuat butuh, dibuat penting. Gitu sih kalau kakak. Itu tiap pertama kakak mulai TOEFL private, kakak pasti ngomong gitu. Jadi buat teman-teman semua kayak mindsetnya pertama belajar bahasa Inggris itu gampang. Menurut kakak bahasa yang paling gampang setelah bahasa Indonesia ya pasti gitu. Karena kakak dulu pernah belajar bahasa Jepang juga, bahasa Jepang itu susahnya nulisnya kan karena beda-beda, ada
hiragana, katakana, kanji gitu. Even bahasa Sunda aja menurut kakak kan bukan asli Sunda ya sebetulnya. Ayah Palembang, ibu Jawa gitu. Susah menurut kakak bahasa Sunda. Jangan dipikir gampang gitu kan. Kita ngomong sama ke nenek beda, ke bawah kita beda, setara beda gitu, kayak ada level-levelnya gitu. Kayak gitu sih. Oke, ini kayaknya kita udah masuk ke penghujung waktu ya. Ini mungkin sebelum kami tutup nih ya, kami mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat Kak Nugi yang udah ngeluangin waktunya buat sharing banyak banget ilmu di podcast IPS ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngundang kakak. Buat teman-teman podcast hari ini juga boleh nih langsung join Osber English Club. Ada online programnya juga ya Kak ya? Iya, ada online programnya juga. Boleh nih para penonton yang mau ikutan join. Ya, itu tadi motivasi pertama kakak ketika pengen bikin tuh adalah lingkungan sama partner dua itu. Kalau ilmu, teman-teman bisa belajar dimanapun, pakai ruang guru, dan nyebut merek lagi. Ya intinya pakai platform apapun itu bisa, dari YouTube bisa, buku bisa, apapun bisa kalau ilmu. Tapi kalau lingkungan sama rekan, menurut kakak emang harus disediain. Makanya itu motivasi pertama kakak, kenapa kakak pengen bikin Osber English Club. Kan dulu pertama di Polban juga susah banget nyari tempat les, jauh-jauh ada di kota semua gitu ibarat. Terus nyari lingkungan apa lagi gitu. Ya udah kakak berpikir, kakak bikin lingkungannya, kakak bikin rekan-rekannya, kakak kumpulin juga orang-orang yang lagi belajar bahasa Inggris, tapi kan nggak mungkin orang bingung dikumpulin sama orang bingung, terus nggak ada yang ngarahin gitu ya. Makanya ada trainer juga buat ngarahin yang bingung-bingung ini gitu ya, orang-orang yang mau belajar. Makanya pertama lingkungan sama rekan itu yang paling penting gitu. Dan walaupun kan teman-teman jauh gitu ya, jauh nggak harus ketemu, itu juga bisa gitu. Yang penting kayak gini kan sebetulnya menurut kakak udah sangat menunjang banget untuk bisa ngobrol bahasa Inggris ya menurut kakak. Nggak harus ketemu gitu. Dan nggak ada delay, nggak ada apa. Jadi yang penting adalah ada orang, saya ada perempuan namanya Intan, dia lagi belajar bahasa Inggris juga kayak saya gitu. Jadi ibarat kita tuh punya motivasi karena ada rekannya gitu untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Baik. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Harapannya juga nanti semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua gitu. Dan teman-teman semua juga bisa ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara SIP 2021 ini. Ya. Di podcast episode selanjutnya ya. See you. See you guys.